Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melody Pitasari, NIM 2105040082. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Geopolitik Indonesia. Untuk yang pertama, pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Friedrich Ratzel pada tahun 1944 sampai dengan 1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Gelden pada tahun 1864 sampai dengan 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai dengan 1946 menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik atau geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, geopolitik adalah ilmu tentang faktor geografi terhadap ketatanegaraan atau dengan kata lain KBBI juga mengartikan geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Selanjutnya ada teori geopolitik. Ada beberapa teori geopolitik dari para ahli. Yang pertama, teori geopolitik Friedrich Ratzel. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Gelden. Yang ketiga, teori geopolitik Karl Haushofer. Yang keempat, teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Yang kelima, teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Yang keenam, teori geopolitik William Mitchell, Albert Savorsky, Giulio Douhet, dan John Friedrich Carlos Fuller. Dan yang ketujuh, teori geopolitik Nicholas G. Spiegelman. Kemudian ada unsur geopolitik Indonesia. Yang pertama, wadah. Unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau. Tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Yang kedua ada inti. Isi geopolitik Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia. Indonesia memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tata laku. Tata laku memiliki dua unsur, yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya dan tata laku lahiriah, yakni tentang tata perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Kemudian ada tujuan mempelajari geopolitik. Dengan mempelajari geopolitik, kita akan mendapatkan suatu tujuan, yaitu perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, pengertian hakikat. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan dinilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Ada juga latar belakang filosofi. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut, yaitu falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, dan aspek kesejahteraan.
Begitu saja materi yang saya dapat sampaikan. Apabila kurang dan ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.